Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Petani Maju Official. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin untuk sahabat-sahabat petani maju dimanapun Anda berada. Pada hari ini tanaman semangka ini berumur 33 hari setelah tanam, dan sedang saya lakukan penyemprotan. Tadi tidak sempat saya videokan waktu mengupload obat. Ini warna merah ini adalah saya pakai fungisida Besromil bahan aktif metalaksil. Dan penyerbukan tanaman semangka hari ini memasuki hari ke-6. Jadi 6. Jadi penyerbukan sudah saya lakukan 6 hari berturut-turut, dan masih terus saya lakukan, kemungkinan sampai 10 hari. Tapi ukurannya bukan hari, tapi yang penting dikontrol sekiranya semua tanaman sudah ada buahnya. Jadi jangan sampai tanamannya subur tapi buahnya lolos, jadi harus selalu dikontrol. Untuk tanaman melon beberapa hari yang lalu masih tampak tidak rata, namun sekarang di umur 33 sudah mulai rata menembus ujung lanjaran. Biasanya kalau di umur 35 itu sudah kelihatan penuh lanjaran, sudah tertutup seperti ini. Nanti kalau di usia ke-40 sudah semakin rapat, karena untuk tanaman yang pertumbuhannya lambat pun umur 40 sudah mencapai ujung lanjaran dan sudah mulai dilakukan pemangkasan ranting-ranting seperti ini. Jadi yang rantingnya ada calon buahnya sudah dipangkas, bersihkan. Dan untuk kali ini saya menggunakan benih Pertiwi Anvi, jadi tidak langsung saya seleksi, dipangkas dulu. Nanti kira-kira di umur 40 baru ditentukan bisa 2 atau 3 buah, tergantung kondisi tanamannya dan juga tergantung bentuk buahnya. Dan ini ada sedikit informasi tanaman yang seperti ini. Misalnya ini adalah tanaman yang keriting, jadi dari awal dia sudah keriting, kena kutu kebul, kemudian pulih, keriting lagi, dia tetap tumbuh, pupusnya bagus, cuman karena sering berhenti makanya pertumbuhannya lambat. Tapi asalkan penyemprotan rutin, dia nanti tetap akan mencapai ujung lanjaran dan tetap akan menghasilkan buah. Kalau kondisi seperti itu buahnya satu pun nggak masalah, yang penting ada buahnya. Syukur-syukur kalau bisa 2. Coba kita lihat kondisi semangkanya lebih dekat. Pelataran yang membentang sekitar 5,5 meter sudah hampir penuh, jadi sebagian sudah bertemu antara ujung dengan ujung. Jadi supaya tidak terus memanjang, ujungnya saya pangkas, sudah mulai saya pangkas, dan juga untuk ranting-rantingnya supaya buahnya cepat besar. Bagi Anda yang belum subscribe atau baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe dulu, barangkali video-video yang saya sajikan bermanfaat untuk Anda. Dan juga dengan subscribe Anda bisa menonton semua video di channel ini kapanpun Anda inginkan. Anda juga bisa mengikuti perjalanan dari budidaya semangka dan melon, ada cabai juga dari awal sampai panen. Jadi dari tahap demi tahap Anda bisa mengikutinya. Dan saya sarankan biasakanlah menonton sampai selesai, jadi jangan hanya setengah-setengah, supaya Anda bisa menerima informasi secara penuh atau secara utuh. Karena jika Anda
hanya mendapatkan informasi setengah-setengah, maka jika Anda mempraktekkan dalam budidaya, Anda mungkin saja akan menemui kesulitan. Jadi biasakanlah nonton sampai selesai. Dan kalau Anda ingin mencoba menanam, jangan banyak-banyak dulu. Jadi sedikit, dilihat dulu hasilnya. Kalau bagus, Anda bisa menambahnya. Jadi sedikit demi sedikit. Coba kita lihat buahnya, seukuran bola tenis. Ada juga yang masih seukuran telur. Kita lihat pohonnya sangat subur. Biasanya untuk benih amara itu bisa dipanen di umur 54. Apalagi kalau tidak disunat, maka panennya akan lebih cepat. Jadi untuk ranting-ranting ini semakin cepat dipangkas atau dipotong akan lebih baik, karena tanaman akan tumbuh subur, tanaman akan menjadi kokoh. Kemudian ini juga akan memudahkan untuk pengobatan. Jadi obat lebih mudah menjangkau seluruh bagian dari bawah daun dari tanaman. Kemudian lebih mudah juga untuk mengontrol buah. Jadi setiap pohon buahnya bisa kelihatan. Jadi mana yang belum ada buahnya, ini juga akan membantu dalam mengawinkan. Jadi kalau tidak segera dipangkas, maka ranting ini akan tumbuh terus, dia cepat sekali manjang, tiba-tiba panjang, kemudian nanti tidak akan terlalu rimbun. Biasanya kalau terlalu rimbun, kalau ada hama ulat, pengobatannya lebih rumit, lebih repot. Jadi lebih cepat dipangkas, ranting-ranting akan lebih baik. Jadi seperti inilah pengobatan yang dilakukan. Harus fokus pada bagian bawah daun, baik di daun pangkal maupun di bawah pupus, karena hama tanaman semangka ini dia bersembunyi di bawah daun. Jadi baik itu jamur ataupun kutu kebul, dia menyerang bagian bawah daun. Jadi pengobatan sasarannya harus bawah daun, harus benar-benar kena merata seperti ini, dibolak-balik dengan posisi spuyer menghadap ke atas. Jadi kalau kita asal-asalan melakukan penyemprotan, percuma buang-buang obat, jadi tidak tepat sasaran. Jadi yang terkena itu harus bagian bawah daun seperti ini. Karena di umur ke 33 ini masih rentan hama kutu kebul. Jadi kalau daun bawah pupus diserang kutu kebul, bisa mengakibatkan buahnya tidak bulat atau pesok. Jadi supaya buahnya bulat, bentuknya bagus, itu harus benar-benar terbebas dari hama kutu kebul. Karena kutu kebul sekali dia menghisap daun muda, daun di bawah pupus, maka daun akan mengkerut, kemudian batang mengeras, dan diikuti oleh buah juga mengkerut atau penyok atau pesok, tidak bulat. Tapi kalau pupusnya seger, normal, maka buahnya juga akan bulat, lonjong, bagus. Begitupun juga untuk tanaman melon. Jadi sama, melon juga pengobatan harus fokus ke bagian bawah daun, dari daun pangkal sampai ke bawah pupus.
Baiklah sahabat petani maju dimanapun Anda berada, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Bagi yang mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar ataupun WhatsApp, mungkin belum sempat saya jawab, mohon maaf. Jadi saya berusaha untuk menjawabnya sebisa mungkin. Kalau tidak sekarang, mungkin bisa melalui video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.